Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melihat kondisi dari papan PCB yang dianggap banyak mengandung unsur emas dari kilau-kilau yang warna kuningnya. Nah, kalau kita melihat kecuali yang kabel fleksibel yang belum mengalami proses pelarutan, hampir semua yang warna kuning itu sudah hilang atau sudah larut dengan sempurna. Ini menandakan bahwa larutan yang kita gunakan itu memang betul-betul bisa melarutkan logam tembaga, emas, dan perak. Cuman dalam cairan yang semacam ini, misalkan kita ingin membuat ini cukup sangat bau sekali nih. Jadi kita meski harus pakai masker. Tinggal kabel fleksibel yang belum cuma itu kan kabel fleksibel tidak akan mungkin bisa larut karena dilapisi oleh lapisan plastik atau lapisan email. Mungkin bisa larut kalau kabel fleksibelnya itu kita bakar. Dari kondisi yang ada ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa larutan yang dibuat ini memang betul-betul bisa melarutkan logam. Kita carikan tempat dulu yang agak aman karena sangat bau sekali. Nanti di saat kita mau olah baru kita ambil. Kita biarkan saja begini saja dulu. Nah, sekarang kita ingin melihat apa yang terjadi dengan pengendap yang kita buat kemarin. Ini ada yang mengendap di atas.
Ini juga sudah ada endapan. Nanti kita saring. Ini juga ada endapannya. Ini kalau sudah seperti ini, ya dalam proses pembakaran nanti mungkin tidak akan terlalu mengalami kesulitan, karena hal yang utama dalam proses pembakaran logam itu supaya bisa melogam harus ada unsur karbon, sehingga biasa para tukang emas itu menjadikan media bambu itu sebagai tempat untuk membakar, karena yang dia harapkan dari media bambu itu adalah unsur karbon yang dihasilkan oleh terbakarnya bambu itu. Nah, sehingga walaupun nanti misalkan di saat kita akan membakar, sama seperti yang ini. Nah, ini adalah larutan yang kita endapkan dengan menggunakan soda api. Nah, namun sebelum kita bakar, larutan ini harus kita sangrai dulu supaya bisa menciptakan unsur karbon. Nah, supaya pada saat kita bakar nanti material ini bisa melogam. Jadi nanti sekiranya kita akan mau membakar, kita akan sangrai atau apa namanya, tongseng, sangrai atau digoreng tanpa menggunakan minyak, ya sangrai lah istilahnya, seperti itu. Ini semuanya juga kita harus sangrai dulu. Kenapa kita mesti harus mengsangrai? Karena kita ingin menghadirkan unsur karbon dalam material ini. Karena syarat untuk bisa melogam itu syaratnya harus ada unsur karbon. Nah, ini juga material yang kita endapkan dengan menggunakan soda api. Ini juga nanti kalau kita mau bakar, kita harus sangrai dulu, atau kita hadirkan atau kita senyawakan dengan unsur karbon. Nah, cara yang paling mudah untuk mensenyawakan dengan unsur karbon, ya kita sangrai sampai material ini menghitam. Ini juga endapan yang kita bikin. Ini endapan yang kita
endapkan yang menggunakan aluminium. Kalau yang ini endapan yang kita gunakan adalah karbit. Dan semuanya ini kita akan sangrai supaya bisa menghasilkan unsur karbon dalam material yang akan kita bakar ini, supaya dalam proses pembakaran itu kita tidak akan begitu lama untuk membakar. Ini juga endapan dari karbit. Nah, dari endapan-endapan larutan ini nanti kita akan bakar. Tapi sebelumnya kita sangrai dulu. Nah, khusus yang ini juga, ini sudah ada yang melayang. Nah, untuk membuktikan bahwasanya apakah yang endapan yang ada melayang ini ada unsur logamnya atau tidak, ya harus melalui proses pembakaran. Nah, kalau kita lihat yang ini, cara fermentasi yang kita lakukan itu, ya kalau kita pikir kayaknya berhasil dengan menggunakan perasan daun pepaya. Ini juga kayaknya ada endapan. Nanti di saat kita bakar baru kita saring. Yang belum kita tes cairan yang ini. Atau nanti coba-coba kita fermentasikan ini dengan air kelapa. Karena syarat untuk menurunkan kadar pH yaitu memasukkan asam. Nah, air kelapa itu kalau didiamkan beberapa hari, maka air kelapa itu akan menjadi tengik dan asam. Tapi ya nanti barangkali baru kita coba untuk kita endapkan dengan menggunakan air kelapa. Kalau yang ini perasan daun pepaya. Kalau ini kita lihat sudah ada endapan. Ya, terakhir seperti tadi yang kita lihat di awal bahwa material HP rusak dan memori RAM komputer PC dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam semua unsur logam yang ada di papan PCB hampir bisa dikatakan sudah larut semua
kecuali tinggal yang ada pada kabel fleksibel. Ini membuktikan bahwa larutan yang kita buat ini dengan menggunakan pupuk NO3, garam, air aki, dan CaCO3 memang bisa melarutkan logam, sehingga kita berkesimpulan bila mana kita merendam batu dan batu itu ada kadar unsur emasnya, maka hampir bisa dipastikan emasnya itu larut dan menjadi air. Nah, untuk kedepannya ini mungkin penelitian kita tidak lagi pembuktian tentang cairan apa yang kita gunakan. Mungkin kedepannya ini kita akan membuktikan material-material jenis batuan yang bagaimana yang memiliki kadar kandungan logam berharga yang cukup tinggi. Khusus penggunaan cairan ini kita anggap sudah selesai, dan kita beranggapan bahwasanya cairan ini bisa melarutkan logam. Namun pun begitu, kami tetap mengharapkan supaya kita tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Buat apa kita menghasilkan sesuatu kalau kesehatan kita yang dipertaruhkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.